penjualan nomor rekening, perjualan data pribadi ya. Tadi situs yang tiba-tiba sama persis seperti itu, kitanya harus gimana sih Bu? Sekitar 12 miliar. Itu yang sekarang sedang ditangani oleh Bareskrim dan masih DPO untuk pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB, beberapa waktu yang lalu sempat ada peristiwa yang menarik atensi, yaitu munculnya situs bernama lelanginternal.com yang secara interface dan juga atribut sangat menyerupai dengan situs resmi pemerintah lelang.go.id. Nah, keberadaan situs tersebut diduga sebagai suatu sarana untuk kejahatan siber yang bernama phishing. Sebenarnya apa sih phishing ini? Nah, untuk itu kita akan membicarakannya di IPB Podcast kali ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah dosen dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, dan juga komisioner dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Langsung saja kita sapa Dr. Megawati Simanjuntak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak Wina. Walaupun cuaca sedang gerimis-gerimis mengundang terus ya Bu ya. Betul, maunya di rumah saja ya. Iya, maunya rebahan aja gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat ya Ibu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya Ibu ya, kita ini mengalami atau menemukan ada banyak peristiwa tentang pemalsuan situs ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau mungkin Ibu nanti bisa jelaskan lebih lanjut lagi tentang yang dinamakan phishing. Apa sih phishing ini? Mungkin ada beberapa sobat IPB juga yang belum begitu akrab gitu ya Bu ya tentang phishing ini. Silakan Ibu, bagaimana sih? Mbak Wina, memang perkembangan teknologi digital ini kan luar biasa ya. Betul. Cepat sekali ya. Jadi teknologi berkembang, tapi juga ancaman keamanan cyber juga berkembang ya. Jadi kenyamanan itu biasanya dekat dengan munculnya ketidakamanan ya. Okay. Nah, kalau sekarang kita lihat atau kita dengar ya di media-media itu, atau mungkin ada juga mahasiswa atau masyarakat yang sudah terkena phishing ini. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, kita lihat dulu akar katanya ya phishing ini. Jadi phishing ini sebetulnya dari bahasa Inggris. Oke, apa tuh? Phishing. Oh, phishing. Nah, memancing ya. Betul, memancing ya. Mungkin karena lidah Sunda itu ya akhirnya terpleset menjadi phishing ya. Itu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat phishing ini kan memancing ya. Jadi kalau kita lihat secara definisi, jadi phishing itu bagaimana satu pihak dia memancing orang lain, calon korbannya, supaya dia menginformasikan atau membuka data pribadinya secara sukarela, ya, ataupun membuka data pribadinya tanpa disadari, itu, ya. Nah, itu phishing. Jadi ada beberapa data, ya, Mbak Wina, yang yang tanpa kita sadari kita share, gitu, ya. Apalagi dengan gadget kita ini kan semua informasi ada di situ ya. Iya, betul. Gitu. Jadi dengan mudah data kita seperti data pribadi ya, nama, kemudian nicknya, kemudian bahkan sampai nama ibu kita ya, itu data-data pribadi kita kan sekarang dengan mudah bisa diakses gitu. Kemudian juga data rekening ya. Kita punya betul. Jadi ada beberapa bank yang mungkin kita jadi nasabah di sana. Nah, semuanya kan ada di gadget kita, ada internet banking, mobile banking, aplikasi kartu kredit dan sebagainya. Iya, betul. Ya. Jadi ini semua adalah data-data yang diincar oleh pelaku, dan pelaku itu sekarang makin canggih. Bahkan untuk aplikasinya sendiri ya, phishing ini tuh dijual bebas di online gitu. Jadi dijual bebas. Iya, betul, dijual bebas, siapapun bisa tanpa harus memiliki skill yang sangat yang expert sekali, itu juga bisa. Wah, gitu, menarik ini, ya. Bu. Jadi ini phishing ini intinya adalah bagaimana si calon korban ini ya itu bisa terpancing untuk membagi datanya. Gitu. Dari situ nanti dia akan masuk ini si pelaku ini ke
device-nya atau gawainya si korban. Gitu. Oke, berarti memang mereka sengaja untuk membuat seperti tadi situs yang sama persis dengan situs resmi, Betul. bahkan domainnya aja menyerempet Menyerupai. situs resmi seperti itu Iya. ya, biar si calon korban ini menganggap kalau dia tuh menyerahkan datanya kepada situs yang Betul, situs resmi. yang legal, padahal mah tidak gitu Iya, ya Bu. iya, Nah ini iya. cara kerjanya memang hanya tadi kata Ibu, saya justru menarik baru pertama dengar bahwa aplikasinya bahkan diperjualbelikan gitu Ibu ya. Karena saya pernah dengarnya itu tadi hanya melalui situs yang dipalsukan begitu kan, lalu dari situlah korbannya menyerahkan data begitu. Nah tadi ada lagi dengan melalui aplikasi, apalagi aplikasinya diperjualbelikan. Mungkin ini bisa dijelaskan juga kepada Sobat IPB, emang ada apa saja Ibu metode yang digunakan oleh pelaku phishing ini, cara kerjanya seperti apa? Iya. Untuk paham ya, maksudnya bisa kita juga tahu kerjanya, kemudian kita akan membentengi diri kita supaya tidak jadi korban phishing gitu ya. Ada beberapa trik yang digunakan ternyata. Jadi kalau kita bisa kategorikan itu ada 3 ya. Yang pertama itu dia melalui email. Ya, jadi ada email phishing. Kan kita sering sekali terima email entah dari mana gitu ya. Atau dia mengatasnamakan lembaga resmi atau perusahaan tertentu lah, di mana kita memang menjadi nasabah di sana ataukah kita aktif di sana gitu ya. Biasanya sih memang perbankan. Jadi phishing ini erat kaitannya dengan perbankan. Itu jadi yang disasar sebetulnya lebih kepada data rekening kita, kayak OTP nomor rekening, kemudian username kita, kemudian password atau bahkan sampai OTP. Itu ya. Jadi kalau email ini dia email ke kita, kemudian nanti kita akan diarahkan ya untuk mengklik ya, mengklik satu URL link gitu ya, yang nanti kita akan diarahkan ke satu website. Memang ininya sih biasanya ke website ya. Nanti kita akan updating di situ, mengisi username, kemudian password kita gitu ya. Nah itu sudah itu aplikasi itu memang dibuat atau website itu dibuat oleh si oknum ini gitu. Dan oknum ini Mbak Mina kita harus hati-hati ya, karena kami kebetulan dapat informasi dari Bareskrim ya, itu sangat terstruktur sekali gitu ya. Siapa yang developing aplikasinya, siapa yang mengirimkan nomor-nomor atau mengirimkan link-linknya gitu ya, kemudian siapa yang menarik uangnya gitu ya. Ini sindikat sebetulnya ya. Jadi dan tidak harus di ibu kota. Banyak pelakunya juga dari wilayah-wilayah Sumatera, dari Kalimantan itu yang memang ini ya sindikat, bahkan lintas provinsi gitu ya. Nah balik lagi ke yang tadi ya, yang pertama tadi lewat email ya. Kemudian yang kedua dia bisa malware ya. Nah malware ini ya, dia membuat satu aplikasi ya, kemudian dengan malware itu dia akan mengintroduce gitu ya, akan menyerang sistem sistem di gawai kita gitu ya. Nah mungkin yang ini banyak sekarang kita temukan ya, banyak sekali kita temukan sekarang beberapa teman ataupun beberapa inilah ya kenalan itu bilang mereka mendapatkan, atau di media sosial mereka mendapatkan WA ya, kalau ada kiriman dari paket. Sempat viral waktu itu Ibu ya. Itu GNT ya, itu dari, ada. Ya, nah ini hal yang harus kita waspadai ya. Jadi kita disuruh mengklik satu aplikasi namanya APK. Jadi APK itu Android Package Kit. Nah, aplikasi itu yang dikembangkan oleh pelaku peretas ini ya. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi untuk untuk paket gitu ya. Apalagi kalau kita sering belanja online ya, itu tiba-tiba paketnya ditaruh di sini ya, terus klik fotonya, tahu-tahu kita foto padahal bukan gitu ya. Tahu-tahu malwarenya sudah menginfeksi gawai gawai kita itu ya. Kemudian yang berkembang sekarang PLN
ya. PLN kan yang dimanfaatkan itu adalah hal-hal yang gawat, yang darurat gitu, sehingga kan kita panik ya. Jadi kadang kita nggak mikir lagi, langsung klik aja gitu ya, Bu, ya. Betul, ini adalah nomor PLN Anda, kemudian Anda belum bayar 3 bulan, jika tidak kami akan putus. Nah, hal seperti itu kan membuat kita panik ya, gitu. Klik untuk mengetahui infonya di bawah ini. Nah, itu kemudian Ya. ini Maret sudah mau pembayaran pajak. Oh, iya, betul. Nah, itu dimanfaatkan juga. Jadi sekarang kejar-kejaran ya mereka ini, apapun caranya yang terdekat kita itu dimanfaatkan. Kemudian undangan pernikahan. Main psikologis kita juga Betul, ya. psikologis. Undangan pernikahan. Ya, itu kan sekarang kita lewat online Iya, ya. betul. Gitu. Jadi tinggal WA saja. Itu salah satu jadi cara juga. Cara juga gitu. Jadi untuk undangannya tinggal klik gitu ya. Kemudian ada juga BPJS ya, tagihan BPJS, tadi tagihan pajak, kemudian juga ada dari yang kemarin sempat dari salah satu bank ya. Dan bank ini luar biasa gitu ya. Artinya kan ini bank yang sampai bank besar dan dia memang sampai ke pelosok gitu ya, dan dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan oleh si pelaku ini. Nah, yang menarik ya, ternyata informasi dari bank mereka itu tidak membocorkan data. Nah, bagaimana caranya sampai dia tahu nomor kita Ya, betul, gitu ya? betul. Ternyata dia random. Jadi dia misalkan kirim ke katakan 500.000 gitu ya nomor. Jadi memang faktor laki juga gitu ya, dia kirim, dia blast, tentunya di antara itu pasti ada yang nyangkut. Pasti ada yang nasabahnya enggak, si bank tersebut betul, gitu ya. itu. Ya ada juga yang saya bukan nasabah bank ini kok saya dikirimi. Sama, saya gitu. pernah gitu, kok tiba-tiba ada WhatsApp masuk gitu Iya, kan. nah itu berarti sudah nasabah dari coba-coba. mana gitu kan. Bukan, Itu si pelaku ini sudah coba-coba gitu, karena dia memang nomor kan sekian banyak ya gitu ya. Ya pasti ada yang kena gitu. Lagi nebar umpan ya, Bu, betul, ya. nebar umpan. Siapa tahu ada yang nangkep. Nah itu jadi sebenarnya tahun 2000 juga ada ya, waktu itu salah satu bank besar juga, bank swasta itu juga karena ada dia memanfaatkan tawaran untuk menjadi nasabah prioritas. Oke. Nah itu diarahkan ke website bank tersebut gitu. Nah ini dia mirip sekali gitu. Itu sebetulnya yang jadi concern sekarang dari Badan Cyber dan Sandi Negara gitu ya. Mereka akan membuat satu aplikasi dengan artificial intelligence, bagaimana caranya mengenali website yang palsu, karena hampir semuanya itu sama ya. Bahkan ketika kita klik verified-nya, ternyata dia verified gitu websitenya gitu. Padahal seharusnya itu tidak verified karena dia menyamai dengan yang asli gitu. Kan kita kadang-kadang tidak bisa membedakannya. Dia rubah satu huruf saja atau dia tambahin satu huruf saja, si si nasabah ini nggak ngeh gitu. Jadi main klik saja gitu ya. Jadi teknik malware ini memang sangat mengerikan ya. Kita harus harus hati-hati sekarang ya, karena ke depan entah apa lagi yang dimanfaatkan itu ya. Teknologi meningkat, mereka juga benar, dan modusnya masalahnya begini, metodenya. Betul, perbankan sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan rasa aman lah gitu. Tapi sekarang kan mudah ya, kita buka rekening saja itu tanpa harus datang ke bank gitu kan. Itu kan sangat unsecure gitu ya. Memang ketika kita diberikan kenyamanan, maka yang dikorbankan adalah ketidakamanan, atau yang dikorbankan adalah keamanan kita sebetulnya. Nah, jadi kalau kita diberikan misalkan berlapis ya, sistem pengamanannya berjenjang gitu ya, kan repot gitu ya gitu. Makin tidak nyaman tapi ya semakin aman. Benar. Sesuatu yang tidak aman itu sebetulnya tidak nyaman, itu aman sebetulnya gitu ya. Jadi itu mungkin cara-caranya si pelaku ini ya, untuk bagaimana caranya menjerat ya, atau mengelabui korbannya. Dan kalau kita lihat ya, korbannya dari yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi gitu ya. Jadi siapa saja bisa kena, Bu ya. Siapa saja bisa kena. Jadi ya memang
cara kerjanya semakin canggih dan semakin menyasar ruang-ruang pribadi kita gitu. Itu mungkin Mbak Wina caranya. Berarti tadi ada 3 ya caranya Bu. Ada melalui email, melalui Email, link gitu ya, kan. Kemudian juga aplikasi malware dan atau yang ketiga adalah yang ini. Jadi situs untuk atau yang ya kalau website ya website. gitu. Dengan website mungkin hampir sama seperti yang tadi ya, dia diarahkan ke website tertentu sama gitu persis ya. seperti Jadi itu, memang ya. ada 3 tadi. Soalnya benar-benar resmi nih gitu. Jadi kita ketika mengaksesnya pun santai-santai aja. Ternyata bukan begitu ya Bu ya. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa dari berbagai metode yang mereka buat itu mereka menyasar data kita gitu kan yang ada di gawai kita dan lain sebagainya. Kerugiannya itu yang bisa ditimbulkan dari data yang mereka ambil dan lain sebagainya itu apa sih Bu? Bisa separah apa kerugian yang kita alami? Iya, kalau kerugian tentu saja ya. Jadi kalau pertama kita bicara data pribadi. Walaupun sekarang memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan oleh DPR, tapi memang belum karena belum ada lembaganya, jadi memang belum diimplementasikan. Gitu, karena harus ada peraturan-peraturannya juga gitu ya. Nah, untuk kerugiannya tadi ya, yang pertama ya tadi data kita bocor di mana-mana. Dan kalau kita lihat sekarang penjualan nomor rekening, perjualan data pribadi ya di dark web itu kan luar biasa ya. KTP kita bisa dihargai 7.001. Bayangkan ketika ada 1 juta KTP data kita ya, itu berapa yang didapatkan itu ya. Nah, itu. Kemudian data nama ibu kandung kita juga. Nah, itu dia. Ya. Apalagi kalau untuk perbankan pasti itu menjadi salah satu kunci ya Bu ya. Betul. Nah, itu udah sekarang tahu nama ibu udah bisa ngapa-ngapain tuh. Sekarang itu harus dipertimbangkan oleh perbankan bagaimana tidak menggunakan nama ibu kandung untuk verifikasi itu. Jadi karena itu udah bukan sesuatu yang bisa dirahasiakan kita ya. Iya, kalau dulu kan mungkin dengan kita hidup di zaman belum media sosial kan itu orang jarang tahu siapa nama ibu kandung kita gitu. Sekarang sampai yang kita juga barangkali ketahui gitu ya. Selamat ulang tahun kan namanya lengkap loh di situ. Nah, itu semua sekarang kan terbuka di media sosial ya. Nah, itu dari sisi data ya. Kemudian dari sisi uang tentunya ya. Jadi ada beberapa kasus kalau kita lihat data baca media sosial ya, sekitar 500 orang yang saat ini melaporkan ke polisi. Yang tidak melaporkan lebih banyak lagi. Pasti. Gitu ya, karena merasa ini kebodohan saya gitu ya. Kalau saya ke polisi juga tidak akan kembali uang saya dan memang tidak bisa kembali gitu. Yang ada ya. malu aja gitu kan ya. Kok bisa ketipu. Itu yang melapor sekitar 500 ya dengan kerugian sekitar 12 miliar. Itu yang sekarang sedang ditangani oleh Bareskrim dan masih DPO untuk pelakunya itu ya, karena kan sindikat tadi ya itu. Jadi luar biasa. Jadi seperti kita menonton film ini ya. Tapi itu betul-betul kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang gitu. Licin sekali berarti ya sindikat ini ya Bu. Licin sekali. DPO sampai sekarang. Karena mereka punya multiplayer gitu, artinya role-nya itu macam-macam gitu, perannya macam-macam. Jadi bukan hanya satu orang yang pegang semua, bukan gitu. hanya Sangat terorganisir ya, seperti pinjol yang ilegal lah ya gitu. Nah, kemudian selain kerugian uang ya dari sisi institusi yang diatasnamakan gitu ya. Dari perbankan ya trustnya berkurang gitu. Jadi ya mungkin sama seperti kasus pajak sekarang ya. Jadi ini kalau misalkan kita lihat sekarang kepercayaan terhadap institusi pajak juga menjadi semakin rendah gitu. Sama ya, artinya kalau sama, ya, kalau misalkan bank X ini mudah diretas ataupun membahayakan data saya, ya saya lebih baik pindah ke bank lain saja. Narasumber pasti langsung mikir-mikir lagi ya Bu. Betul, ya, untuk jadi tetap jadi nasabah di situ. Iya, ya itu akan menghilangkan kepercayaan sekali lagi. Kemudian terkait juga dengan ya ini kan tindakan kriminal ya, pidana sebetulnya gitu. Ini kan kejahatan itu ya. Jadi ya kerugiannya juga di situ ya. Mungkin itu sih beberapa yang paling dominan ya, kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, dan juga biasanya dari sisi pelaku usaha ya,
dan dari sisi konsumen Dari konsumen. atau nasabah biasanya kerugian. Yang pastinya sih trauma banget ya Bu ya, Iya. sebagai korbannya, karena ketika kita mengklik satu tautan yang kita anggap harmless gitu ya, nggak berbahaya gitu, ternyata itu jadi awal misalkan kita Iya. mengalami kerugian yang sekian juta bahkan mungkin miliaran hanya Iya. karena keteledoran itu gitu ya Bu ya. Dan bisa jadi nih Mbak Win, artinya bukan hanya kerugian finansial ya, tapi dia kan mengoperasikan gawai kita. Ya, betul. Artinya apapun data yang ada di gawai kita itu bisa diambil sama dia. Bisa jadi nanti ada pengancaman karena kita kan menyimpan foto-foto, file-file yang confidential private ya. itu kan di handphone kita Betul, gitu betul, ya. betul. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi luar biasa efeknya. Masalah data pribadi ini sekarang benar-benar menjadi isu yang apa ya, untuk nasional dan untuk global ya, itu memang sangat apa, jadi concern yang tinggi jadi gitu concern ya. itu ya. Jadi apa Karena namanya, bagaimanapun sekarang ini kita direpresentasikan oleh data kita di dunia maya data gitu ya kita, Bu ya. Jadi ketika ada orang pelaku yang sengaja untuk membuat data kita untuk hal-hal yang tidak baik dimanfaatkan ya, untuk kejahatan, itu langsung misalkan. impactnya langsung ke dunia nyata juga, Iya, entah di dana betul. kita, apa uang kita keambil, atau mungkin seperti Ibu tadi bilang ada pengancaman mungkin karena rahasia kita yang Ada coba di kita situ semua. tutupi ternyata Di-gadget, diketahui ya. oleh orang lain gitu ya Bu ya. Nah ini menarik juga Bu, seperti dikatakan tadi, caranya sangat mudah sekali orang terpancing ya Bu ya, bisa dengan ngeklik tautan begitu, atau mungkin ngeklik aplikasi lewat WhatsApp yang dipikirnya ternyata ternyata itu adalah Ada malware tawaran gitu diskon kan. atau voucher ya. Betul, dianggapnya wah seru nih gitu kan, ternyata itu malware gitu kan. Nah itu gimana cara kita untuk bisa menghindarinya? Seperti apa sih Bu yang harus kita waspadai, yang harus kita miliki dalam mindset kita gitu sekarang ini? Iya, jadi ada beberapa cara ya supaya kita tidak terkena phishing ya. Yang pertama, ketika kita punya akun-akun ya, katakan akun-akun apa, internet banking, mobile banking atau apalah itu ya, aplikasi-aplikasi keuangan misalkan, itu harus rutin diganti passwordnya gitu ya. Itu salah satu cara untuk menghindari ya. Kemudian juga jangan sembarangan membuka aplikasi, tentunya itu gitu ya. Jadi kita harus betul-betul cek ini dari mana gitu ya. Kemudian resmi tidak gitu ya. Kemudian juga kita bisa kalau kita ragu lebih baik kita abaikan saja gitu, abaikan gitu ya. Kita jangan langsung percaya ya Bu ya. jaga-jaga, lebih baik langsung diganti semua password. Nah ini memang masalah password ini ya, untuk yang terutama yang senior Betul. gitu ya. Saya Karena kadang lupa Bu, jadi aduh satu aja gitu yang mudah lagi satu gitu kan. untuk semua, Satu one untuk for semua. all Ya, yang gitu mudah ya. lagi. Yang mudah ya. Tanggal lahir Nah, lah itu. apa gitu Karena kan. kalau buat agak susah kan ini ya, nggak ingat, lupa. Jadi harus forget password nanti betul. gitu ya. Nah ini padahal sebetulnya ya password itu memang dibuat ini mungkin ya, serumit mungkin ya, dan diganti sesering mungkin gitu ya. Kemudian ada satu aplikasi sebetulnya ya, kalau kita mau deteksi itu phishing atau tidak gitu ya. Aplikasinya. Sejauh ini yang bisa digunakan dan bisa di download di App Store atau Play Store itu namanya Get Contact, mungkin pernah tahu ya. Iya. Jadi kita bisa tahu ini spam caller kah atau tidak gitu ya. Dan itu juga menurut saya sangat efektif ya, Get Contact itu ya. Ada juga software yang bisa memblocking. Jadi kita bisa tahu ini, karena ketika contoh yang blocking, saya agak ini dengan yang Get Contact ya, karena kita juga sebenarnya bisa identifikasi. Jadi ini penagih hutang, ini spam gitu ya, gitu ya. Misalkan ketika telepon gitu ya, ini saya cari ininya analognya gitu ya, sehingga kita nggak angkat gitu. Betul. Ya ini juga sama. Jadi kita bisa tahu di situ ini dari siapa gitu ya. Jadi kita masuk ke WA kita, dengan kita menggunakan aplikasi Get Contact itu akan memudahkan kita untuk udah ini ini sampah-sampah semua gitu ya, nggak usah, lebih baik diblokir, dihapus gitu ya, dan diblokir, dilaporkan itu akan karena laporkan itu akan masuk datanya ke Kominfo gitu ya, dan dia akan melis nanti ini nomor-nomor yang yang jangan
lebih baik diabaikan. Jangan Jangan diangkat gitu ya. diangkat, jangan dijawab, jangan Jangan diangkat Mhm, gitu mhm, ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi beberapa cara lah yang bisa digunakan supaya kita terhindar dari phishing gitu. Jangan mudah percaya gitu Pokoknya ya. intinya jangan Kalau mudah dapet percaya. apa aja. Apapun sekarang yang Harus jadi orang yang skeptis ya. ya yang datang ke kita ya di luar dari komunitas kita gitu ya, yang kita kenal lingkungan kita, jangan percaya. Apalagi ini nih salah satu pintu masuk yang agak sangat rentan lah di Indonesia itu. Sekarang itu kan belum ada pembatasan untuk nomor yang prabayar. Oh ya. Kita bisa punya beberapa nomor kan, Iya, gitu. betul. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Ya, kalau ingat kasusnya Ilham Bintang ya, dia lagi di luar negeri, ternyata uangnya sudah ditarik gitu ya oleh pelaku, itu menggunakan nomor gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini sangat riskan ya gitu. Makanya kebijakan terkait dengan mungkin one man one number barangkali itu harusnya diaplikasikan. Jadi tidak dengan mudah pelaku-pelaku ini memanfaatkan atau menggunakan nomor kita gitu. Karena kalau kita sebetulnya kan kita bisa kita bisa trace ya, ini nomor siapa ini, ada di mana gitu. Tapi ternyata itu prabayar gitu, dia tidak mungkin register tapi menggunakan nama yang lain gitu bisa kan. pakai Jadi KTP orang lain juga. benar, jadi sangat mudah ya. Memang sistem keamanan kita itu dan pintu-pintu masuk itu masih sangat sekarang masih sangat banyak gitu ya. Masih jadi banyak tinggal hole-hole kitanya di ini sistem sekarang kita. gitu. Karena memang secara sistem pun masih belum memungkinkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal, jadi kitanya yang harus lebih aware ya Bu ya terhadap apapun itu. Nah, mungkin yang menarik juga kalau misalkan seperti tadi situs yang tiba-tiba sama persis seperti itu, kitanya harus gimana sih Bu? Harus kalau situs sama persis ya, sebetulnya di situ ada tanda segitiga gitu ya, ada tanda warning gitu ya, warning bahwa ini tidak verified gitu ya. Jadi itu bisa menjadi menjadi salah satu cara. Tapi kabar buruknya ada juga yang situs yang buatan ini ya? ternyata verified. Jadi sekarang itu mereka tuh luar biasa ya cantik. Ada betul-betul menyamai gitu ya. Jadi ini sekarang yang sedang dikembangkan oleh BSSN ya. Badan Cyber dan Sandi Negara ya, nanti akan ada artificial intelligence untuk mengidentifikasi situs ini palsu atau tidak gitu ya. Dan mungkin dari sisi lembaga atau perusahaan lah ya yang memiliki website itu harus double secure dan terus mengedukasi masyarakat. Ini loh situs yang resmi itu yang mana nih gini linknya gitu. Apalagi mungkin kalau misalkan situs resmi pemerintah dilihat kunciannya .go.id ya, ada beberapa kalau itu ya kemenq.com nah itu udah pasti bukan situs pemerintah ya Bu. Cuman ini yang ribet perusahaan yang bukan perusahaan swasta gitu ya bagaimana karena memang belakangnya .com gitu atau belakangnya .co.id dan itu bisa dibedain gitu dikit padahal gitu kan underscore jadi dash misalnya itu kita itu nggak sedetail itu kan melihat gitu. Jadi kitanya harus tahu cari tahu dulu apa sih yang resminya ya Bu ya. Dan kita harus tahu bahwa kita itu perusahaan tidak boleh meminta username password itu secara langsung gitu ya. Jadi itu termasuk SOP-nya. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat gitu. Tidak boleh sembarangan memberikan tadi itu ya data-data. Apalagi OTP. Itu tidak boleh ya Bu ya. Nah, oke, terakhir Bu, mungkin balik lagi kepada tips lagi Bu ya. Kira-kira apa sih yang Ibu bisa sampaikan kepada teman-teman agar lebih aware lagi apalagi menghadapi metode yang semakin luar biasa, semakin canggih gitu kan. Mungkin sekarang kita bicara seperti ini 3 metode nanti yang baru yang sudah diidentifikasi, nanti minggu depan tiba-tiba ada metode lain lagi gitu kan Ibu. Apa nih Bu tipsnya untuk kita semua? Ya, jadi masalah phishing ini memang masalah yang susah-susah gampang sebetulnya kalau kita tadi ya tidak dengan mudah gitu ya untuk klik gitu ya itu, dan kita ya betul-betul hati-hati itu ya. Ada beberapa tips barangkali yang ingin saya share. Yang pertama, jangan menggunakan wifi publik.
Oke. Ini sebetulnya. Jadi ini Bahaya, kan Bu, ya? mahasiswa kan ini ya, bukan cuma mahasiswa, barangkali kita semua juga ya. Apalagi Ada kalau gratisan kan, wifi di mana-mana, udah kita langsung Betul. connect gitu Betul. ya. Padahal itu sangat berbahaya ya. Jadi dengan penggunaan wifi itu dia juga dengan mudah Dia bisa menginfeksi, bisa masuk itu ya. Jadi apalagi kalau misalkan mau belanja, kemudian urusan transfer mentransfer itu ya, menggunakan aplikasi keuangan kita jangan di wifi publik ya. Jadi sekarang ini harus lebih hati-hati memang gitu ya. Jangan terlalu pelit dengan kuota kita ya. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan terkait password. Nah, password ini adalah pintu masuknya ya. Jadi itu harus sering kita ganti secara berkala ya gitu ya. Kemudian juga dalam membuat password jangan menggunakan tanggal lahir. Jangan menggunakan nick. Siapa yang passwordnya masih tanggal lahir yang ya, mudah betul. diingat ya Bu ya. Karena itu paling mudah ya. Mudah diingat. Dan ya yang susah itu biasanya yang senior-senior yang agak generasi X, generasi baby boomer kan susah ya gitu ya. Jangan menggunakan one for all password gitu ya, untuk semuanya sama begitu ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kombinasikan passwordnya dengan huruf kecil, huruf besar ya, kemudian mungkin dengan simbol-simbol, ataukah ada yang saya lihat anak-anak muda itu menggunakan titik atau koma gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak terpikir gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi tips untuk yang password gitu. Jadi buatlah password yang sangat kuat, kemudian password itu ganti secara berkala. Dan jangan sekali-kali membagikan password kepada orang lain ya, itu karena terkait dengan password atau username lah itu ya. Ada juga kalau kita lihat ya, kemarin sempat ada ya, bisa jadi pintu masuk juga ya, di media sosial berbagi rekeningnya, saldonya berapa. Nah itu hal-hal yang cara flexing, tapi padahal mau flexing, tapi betul. Itu bisa jadi celah juga ya. Jadi media sosial itu sekarang luar biasa, jadi jangan terlalu mengumbar ya, terutama terkait dengan data pribadi kita gitu ya, hal-hal yang yang orang akan tergelitik untuk melihat ya. Sekarang saja kan kita kalau berkaca kepada kasus pajak kemarin, melihat nomor plat nomor saja itu udah ketahuan bayar atau tidak gitu. Ternyata nunggak pajaknya sampai segitunya, netizen bisa langsung tahu. Luar biasa. Jadi kita dengan mudah mengakses gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi sudah password, kemudian jangan impulsif lah gitu ya. Kalau kita dapat WA gitu ya, jangan langsung buka gitu ya. Jadi betul-betul hati-hati. Dan enaknya sekarang dengan media sosial itu kita tahu ya pengalaman orang lain ya, terkait dengan yang paket misalkan waktu itu muncul viral di media sosial. Media sosial juga ada manfaatnya. Kita bisa cek ini yang terbaru gitu, atau kita searching ya, misalkan pakai GNT paket, kemudian kirim lewat WhatsApp misalkan, kita bisa tahu sebetulnya gitu. Jadi kalau ragu cari info, searching dulu, tanya ke Mbah gitu. Google ya. Mbah Google. Jadi ada ininya lah, ada informasi yang bisa kita dapatkan supaya supaya kita tidak masuk menjadi korban lah gitu ya. Kemudian juga terkait dengan mungkin kita harus menginstal antivirus ya, yang memang itu terpercaya, yang kita trust gitu ya, supaya tidak dengan mudah gawai kita itu diretas. Dan satu lagi, jangan mudah kan ada downloader itu ya, sering muncul downloader itu, jangan mudah mendownload file-file. Nah, jadi memang sistem gawai kita sebetulnya memungkinkan aplikasi ini tidak terpercaya, kan muncul itu ya, ketika kita dengan WhatsApp gitu ya, suka ada warning gitu, ada warning gitu. Jadi kalau dia bilang ini untrust atau tidak terpercaya, ya jangan diteruskan gitu ya. Jadi sebetulnya si handphone kita sendiri dan aplikasi di dalamnya itu sudah warning sebetulnya gitu. Cuma kita kadang suka selonong betul gitu. Dan tadi kita harus membuat pengamanan yang double, berlapis di handphone kita gitu ya. Jangan sampai ketika kita klik sekali sudah langsung masuk ke ke website gitu ya. Jadi kalau bisa seperti yang tadi ada warning, aplikasi ini terindikasi malware, atau aplikasi ini tidak terpercaya gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita lakukan lah ya. Jadi memang kita pintu-pintu itu kita coba
tutup. Dan mungkin juga penggunaan face detector untuk masuk ya, kemudian penggunaan fingerprint gitu ya. Mungkin kita bisa berganti ke arah itu daripada menggunakan angka itu sebagai password misalkan. Jadi langsung gitu. pakai biometrics gitu Biometrik, aja ya. itu juga bisa menjadi salah Lebih satu secure lah Bu, ya, ya lebih secure. daripada kode kan kadang bahkan orang bisa ngelihat hanya dengan gini aja. Iya. Kita kodenya bagaimana ketahuan ya Bu ya. Betul. Ada Satu kan yang lagi seperti ya, itu? sekarang itu kan banyak menggunakan QR ya. Oh, QR, gitu. ya. Itu juga bisa menjadi pintu masuk ya. Jadi kita mau Scan. bayar, tahu-tahu kita dari QR itu dia ke website. Jadi sekarang itu luar biasa ininya ya, kalau kita kalau kita melihat banyak pintu-pintu kejahatan digital ini, akhirnya kita menjadi agak skeptis ya. Itu berarti saya harus agak withdraw dari kenyamanan teknologi betul ya. gitu ya. Jadi sepertinya kita harus agak pikir-pikir lagi untuk menggunakan segala kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi ini ya Bu ya. Ya karena memang mudah banget sih sekarang apa-apa ya Bu ya, mau belanja tinggal scan, mau apa tinggal scan. Ya, satu lagi jangan berbelanja, ini kan terkait dengan e-commerce juga ya, karena kan data kita juga banyak di situ ya. Jangan berbelanja, sekali lagi jangan berbelanja di platform ataupun media sosial misalkan ya, platform-platform yang memang tidak terpercaya gitu. Ya, itu salah satu juga pintu masuk. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas bahasannya tentang phishing. Semoga Sobat IPB bisa memperoleh manfaat dari bahasan kita kali ini dan bisa mengimplementasikan tips-tips yang tadi diberikan oleh Ibu Mega. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak IPB Podcast. Saya Winekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.